Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Kali ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi critical book review kami, yaitu dengan judul rencana bisnis. Dan kali ini saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Adelia Natasha Daulay, Selvi Ulfa Hasanah, dan saya sendiri Muhammad Habib Serhan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke identitas buku. Judul buku Usaha Kecil dan Kewirausahaan, Pola Pikir, Pengetahuan, Keterampilan. Penulis Wahyudin Albra, Darwin Lee, Iskandar Majid, Slamet Widodo, Zuhrinal M. Nawawi, Erbin Chandra, Muhammad Idris Dalimunte, dan Alis Trajadison Silalahi. Kota terbit Medan, ISBN 978-602-5470202. Tahun terbit 2019, jumlah halaman 300 halaman. Ukuran 17,5 cm dikali 2,5,5 cm. Cover di sini ada kewirausahaan. Pengertian perencanaan usaha atau business plan. Perencanaan bisnis dapat diartikan sebagai dokumen tertulis yang menggambarkan semua unsur internal dan eksternal yang relevan dan strategi untuk memulai usaha baru. Perencanaan bisnis mempunyai beberapa manfaat, antara lain dapat dijadikan sebagai panduan wirausahawan. Untuk mencapai tujuan bisnis, membantu wirausahawan dalam mengidentifikasi terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan, atau monitoring mendorong wirausahawan berpikir objektif terhadap berbagai ide. 2. Kegiatan dalam perencanaan bisnis. Di sini perencanaan usaha harus mencakup berbagai jenis kegiatan, diantaranya A. Mempelajari dan meramalkan masa depan. Di sini dalam menjalankan suatu bisnis diperlukan cara atau teknik di mana yang nantinya akan membantu suatu perkembangan perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. B. Menentukan sasaran beserta fasilitas yang diperlukan. Seorang wirausaha harus mampu membaca tempat yang paling strategis dan fasilitas untuk menunjang kelangsungan usaha yang akan dibangun. C. Membuat program kerja dan perhitungan usaha. Dengan membaca rencana kerja, Anda bisa memahami skala sebuah proyek dengan lebih baik ketika digunakan di dunia kerja maupun akademik. Rencana kerja membantu Anda mengerjakan proyek dengan teratur. D. Menentukan prosedur kerja di dalam usaha. Jadi setiap usaha memerlukan sebuah panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap elemen atau unit perusahaan agar selalu berjalan teratur. E. Menentukan rencana anggaran usaha. Dengan menentukan anggaran, kita dapat menjadi alat ukur keberhasilan target usaha atau perusahaan. F. Membuat kebijaksanaan usaha. Adalah suatu pedoman yang dikembangkan oleh suatu organisasi untuk mengatur tindakan-tindakan bisnis, mendefinisi batas-batas di mana keputusan bisnis itu harus dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Natasha Daulay, NIM 0503202088. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang ketiga, yaitu bagaimana membuat perencanaan bisnis yang baik. Perencanaan yang baik adalah sebuah proses, bukan hanya sekedar perencanaan. Perencanaan yang baik indikatornya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sederhana. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mudah dimengerti dan mudah untuk dilaksanakan, atau mengandung kemudahan dan kepraktisan. Yang kedua, spesifik. Perencanaan yang baik adalah yang konkret, terukur, spesifik, dan waktu personalianya dan anggarannya. Yang ketiga, realistik. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang realistik dalam tujuan anggaran maupun target pencapaian waktunya. Yang keempat, komplit atau lengkap. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang lengkap semua elemennya. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat digunakan untuk berbagai hal, seperti yang pertama, mendefinisikan dan menetapkan tujuan. Kedua, menciptakan laporan bisnis secara reguler. 3. Mendefinisikan bisnis-bisnis baru. Keempat, mensupport aplikasi pinjaman. Yang kelima, mengidentifikasikan berbagai perjanjian dengan partner. Yang keenam, serangkaian nilai untuk mencapai tujuan secara legal. Dan yang terakhir, untuk mengevaluasi masalah produk-produk promosi ataupun ekspansi. Saya akan melanjutkan pembahasan materi yang keempat, yaitu analisis aspek teknik atau produksi.
Aspek teknik produksi atau operasi bertujuan menentukan kebutuhan investasi fisik dari suatu usaha. Faktor-faktor yang termasuk dalam aspek teknik produksi atau operasi antara lain sebagai berikut. Desain produk atau jasa, lokasi, analisis penggunaan tanah lokasi, prasarana atau fasilitas umum, fasilitas penunjang, mesin-mesin, instalasi listrik dan peralatan pabrik, kendaraan, peralatan kantor dan furniture, bangunan, tata letak atau layout pabrik dan proses produksi, pengoperasian pabrik, dan program produksi. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu analisis aspek manajemen. Manajemen merupakan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Dalam rangka pencapaian sasaran atau tujuan suatu bisnis, munculnya melalui suatu proses manajemen. Aspek manajemen berisi gambaran tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bisnis proyek dalam masa pembangunan. Secara umum, setiap proyek pasti membutuhkan suatu penjadwalan atau schedule dalam tahapan fase perencanaan. Secara singkat, pencetus atau schedule konstruksi merupakan suatu cara untuk menentukan dan menetapkan waktu pelaksanaan item pekerjaan secara alokasi sumber daya yang akan digunakan. Ada beberapa bentuk time schedule dalam proyek konstruksi, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, schedule waktu tertentu. Yang kedua, bar chart. Yang ketiga, kurva S. Yang keempat, Gantt chart. Yang kelima, Earned Value Management atau EVM atau Earned Value Analysis yang disingkat dengan EVA. Selanjutnya, Network Planning atau jaringan kerja, dan yang terakhir, Resource Schedule. Selanjutnya, bisnis atau proyek yang sudah berjalan atau beroperasi. Aspek ini berisi kajian apa bentuk badan hukum organisasi pengelolanya, apakah mau berbentuk perusahaan, perseorangan, firma, koperasi, PT, atau yang lainnya, dan bagaimana struktur organisasinya, jumlah karyawan yang dibutuhkan, serta jenjang karir dan lainnya. 6. Analisis aspek finansial atau keuangan. Keuangan merupakan salah satu fungsi bisnis yang bertujuan untuk membuat keputusan-keputusan investasi pendanaan dan dividen. Aspek-aspek ini berisi gambaran tentang informasi sebagai berikut. Yang pertama, A. Kebutuhan dana. Dalam menentukan besarnya dana yang akan diperlukan untuk menjalankan suatu aktivitas bisnis, dibutuhkan suatu ramalan yang baik. Peramalan atau tafsir ini berbeda-beda untuk masing-masing proyek pada umumnya. Taksiran yang dibutuhkan tersebut tergantung pada kompleksitas dari kegiatan pendanaan itu sendiri. Yang kedua, B. Sumber dana. Pendanaan adalah suatu indikator penting dalam mendeteksi apakah suatu bisnis dapat dijalankan atau tidak. Sumber dana dari lembaga keuangan sering disebut dengan modal asing atau pinjaman, sedangkan sumber dana modal sendiri biasanya berwujud modal saham dan laba ditahan. Yang kedua, pembelanjaan hutang, hutang jangka pendek, dan hutang jangka panjang. C. Menghitung aliran kas atau cash flow. Arus kas berarti aliran uang yang masuk dan keluar. Aliran uang masuk berarti uang yang Anda peroleh, sedangkan aliran uang keluar berarti uang yang Anda digunakan. Arus kas positif terjadi jika uang yang Anda terima lebih besar daripada pengeluaran. D. Menilai kelayakan bisnis atau proyek dari sisi keuangan. Ada 5 metode penilaian, yaitu yang pertama, payback period atau PP, yang kedua, average rate of return atau ARR, yang ketiga, profitabilitas index atau PI, yang keempat, internal rate of return atau IRR, dan yang terakhir, net present value atau NPV. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Selvi Ulfa Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Ulfa Hasanah
NIM 0503202076 akan melanjutkan pemateri dari Saudari Adelia Natasha Daulay mengenai kelebihan dan kelemahan buku. Kelebihannya, identitas buku sudah lengkap, meliputi nama penulis, penerbit, kota, tahun terbit, ISBN, dan cetakan. Dalam penyajian, penulis menggunakan bahasa yang formal dan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami oleh pembaca. Ada indikator yang harus dicapai oleh pembaca pada setiap awal bab. Penjelasannya yang padat dan ringan menempatkan pembaca yang baru mengenai kewirausahaan diberikan kemudahan. Setiap pembahasan yang disampaikan, penulis diterangkan dengan sangat jelas. Untuk tampilan dari cover buku sudah cukup menarik perhatian untuk pembaca karena cover buku yang terkesan simpel dan tidak berlebihan. Kekurangannya, buku ini memuat gambar berwarna hitam putih, dan hal itu menyebabkan gambar menjadi kurang jelas dan kurang menarik. Tidak adanya tanda pembagi pada setiap subbab, seperti menggunakan huruf, nomor, atau tanda lainnya, yang dimana akan membuat pembaca sedikit kebingungan untuk memahaminya. Tidak memuat rangkuman atau ringkasan isi di setiap akhir bab, sehingga mempermudah pembaca untuk memahami inti dari setiap bab. Kesimpulan, dari kegiatan mengkritik buku ini, didapat beberapa kesimpulan terkait buku Usaha Kecil dan Kewirausahaan. Pola pikir, pengetahuan, keterampilan diantaranya adalah: pertama, berdasarkan uraian di atas mengenai pembahasan isi dalam buku ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu perencanaan bisnis dapat diartikan sebagai dokumen tertulis yang menggambarkan semua unsur internal dan eksternal yang relevan dan strategi untuk memulai usaha baru. Kedua, sedangkan aspek-aspek yang mendukung perencanaan bisnis yaitu ada aspek produksi, aspek organisasi, dan manajemen serta aspek keuangan. Perencanaan bisnis ini menguraikan arah dari tujuan perusahaan yang ingin capai, beserta strategi mencapainya sebagai peta jalan bagi wirausahawan menuju pembangunan bisnis yang sukses. Ketiga, buku ini merupakan salah satu buku yang dirasa baik untuk dibaca banyak kalangan terkait tentang kewirausahaan, terkhususnya mahasiswa serta kalangan umum yang sedang mencari makna dari kewirausahaan. Isi dari buku ini terbilang lengkap dan mudah untuk dipahami. Saran untuk kedepannya diharapkan kelemahan atau kekurangan yang ada pada buku dapat menjadi perhatian bagi penulis untuk karya-karya berikutnya, agar dapat lebih baik dan dapat dimanfaatkan pembaca sebagai referensi dalam penelitian ataupun untuk kegunaan lainnya. Kami juga menyadari bahwa hasil CBR ini tidaklah terlepas dari kesalahan maupun kekurangan. Akhirnya, semoga hasil CBR ini memberikan manfaat bagi para penulis dan pembaca. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami presentasikan. Sebelumnya, kalau ada salah kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.